Jamila mendadak jadi sorotan warganet. Lagi-lagi soal kostum yang dikenakannya ketika manggung di sebuah acara di Kalimantan Utara belum lama ini, istri musisi Ahmad Dhani itu diserbu warganet dengan nada cemooh dan cacian. Bukan soal suara, melainkan busana hijau stabilo yang ketat, dipadu dengan aksen garis warna pink, senada dengan warna tudung hijabnya menuai reaksi. Alih-alih telah hijrah dengan menutup aurat, justru outfit super ketat Mulan saat manggung yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dirujak warganet. Meski diberondong hujatan, namun ada saja komentar warganet yang bikin sakit perut. Mereka menyamakan outfit Mulan saat manggung dengan bolu kukus, anak ayam warna-warni, kue lapis warna-warni, sapu ijuk, rambut aloy, hingga kemoceng. Tak sampai di situ, busana yang dikenakan Mulan menurut warganet bak ulet keket. Nggak berani dong saya ngomong. Outfit Mulan yang out of the box di setiap momen memang selalu dibanjiri komentar warganet. Bukan kali ini saja Mulan mendapat nyinyiran soal outfit. Di momen pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagise beberapa waktu lalu, busana yang dikenakan Mulan diserbu warganet. Lantas seperti apa reaksi Dhani ihwal istrinya yang selalu kena rujak warganet terutama soal busana yang dipakai? Nggak tahu. Mau nikah di luar tapi nggak tahu. Kok nanya saya? Tak sampai di situ, penampilan Mulan dengan busana super ketat itu juga memantik reaksi warganet yang akhirnya menyamakan dengan Olla Ramlan. Warganet berpendapat jika Mulan bakal mengikuti jejak Olla yang melepas tudung hijabnya. Ya udahlah, pokoknya kita doakan bersama aja. Ya, setiap tahun ada cerita bahagia dan pembelajaran untuk hidup. Ya. Perjalanan panjang dan berliku Andre Taulany untuk bisa pisah dari Erin Wartia Trigina akhirnya terwujud. Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan permohonan talak cerai Andre untuk Erin. Perjuangan Andre untuk bisa berstatus duda itu tak sia-sia. Duda harga mati bagi mantan vokalis Tinky ini. Bayangkan, demi memuluskan rencana pisah dari Erin, Andre harus melibatkan pihak ketiga agar mereka sama-sama pisah tanpa gaduh. Tak ada harta gono gini yang pernah diajukan Erin. Jadi putusan persidangan dikirimkan langsung kepada masing-masing lawyer para pihak gitu ya. Yang intinya adalah satu, mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon itu. Jadi karena ini hanya permohonan cerai talak, jadi ya hanya itu yang dikabulkan, seperti itu. Artinya memang tidak ada harta gono gini ataupun hak asuh anak yang ya. Ya, jadi karena itu tadi, karena sejak awal materi gugatan ataupun perkara yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kali ini adalah sebatas permohonan cerai talak. Jadi putusannya juga hanya permohonan cerai talaknya saja. Jadi
tidak ada keputusan yang menyangkut harta gonogini maupun hak asuh anak seperti itu. Itu tidak ada di dalam gugatan. Jadi pure murni gugatan hanya cerai. Tidak ada yang lain. I'm free like a bird. Andre resmi menduda dan mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah berlangsung 20 tahun pada 17 Desember mendatang. Sudah tahu jika permohonan talaknya bakal dikabulkan majelis, Andre sudah selebrasi. Liburan dan touring ke New Zealand bersama sahabat dekat, Andre benar-benar bisa lepas selepas-lepasnya beban yang selama ini ada di pundak. Selama touring pula, Andre lah yang terlihat paling bersemangat dan paling happy. Seakan di otaknya hanya ada rasa riang, langkahnya cepat. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kodeng sabar jangan aman. Kau tolong bilang cinta tak tidak. Oh cinta tak tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau tak tidak. Oh mau tak tidak. Esok waduh ini anak gagal lah. Sebalik Jawa tambah peningnya jelas. Gaya semakin beda. Lebih merah-merah. Aduh mama ini siapa punya anak? Masih kecil-kecil. Sekarang balik Jawa makin cantik. Kok perfect sekali. Asli bidak dari jatuh dari langit. Kalau jadi dengar kekas tak pemaboko. Sepastikan dia dipu jodoh. Sumpah nih casok dah ibang bodoh. Lihat dan nona makin gagal. Bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut. Keberangkatan Andre bersama teman prediksi bisa jadi sebagai pelipur lara dari keputusan kontroversialnya yang ngotot ingin mengakhiri bahtera dengan Erin meski sebelumnya sempat mendapat penolakan dari anak-anaknya. Terlebih gugatan Andre juga sempat 3 kali ditolak majelis hakim. Hingga akhirnya Andre kemudian mengajukan gugatan keempat kalinya di pengadilan berbeda, yakni di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perpindahan lokasi gugatan malah makin membuat konflik Andre dan Erin makin memanas. Entah siapa yang membocorkan, tiba-tiba sejumlah dokumen gugatan cerai Andre beredar ke publik. Hingga nama Erin tercoreng karena beberapa poin menyebut jika Erin terkesan hedon dan tak memperlakukan mertuanya dengan baik. Pihak Erin pun murka dan sempat mengancam akan membongkar aib suaminya. Jadi tentu kami tidak akan melakukan upaya hukum seperti itu supaya ini kan proses sudah disepakati gitu ya. Kita tinggal bagaimana nanti melangkah ke depan aja. Jadi sudah tidak ada masalah, tapi secara administrasi hukum, secara yuridis tetap harus dipenuhi. Itu juga kita ungkapkan adanya perdamaian di antara kedua belah pihak di mana sepakat untuk bercerai. Tidak ada yang bisa kita pegang kecuali Allah. Maka saya mencoba berdamai itu dengan cara saya melepaskan diri saya dari beban saya pada hati. Suasana kajian di sebuah hotel mewah yang dihadiri kebanyakan wanita dari kelas menengah tiba-tiba berubah menjadi ajang curhat, diwarnai tangis antara para jamaah setelah istri mantan Gubernur Jawa Barat Atalia Praratya mencurahkan isi hati dan perasaannya di hadapan jamaah. Sesungguhnya kehidupan itu bukan tentang cepat atau lambatnya kita mencapai sesuatu, tapi tentang bagaimana kita mampu bertahan.
Curhatan itu tentu saja bukan tentang seorang wanita yang kekurangan beras di rumah atau terhimpit kesulitan ekonomi untuk membiayai hidup anak-anaknya sehari-hari, tapi lebih ke perasaan bagaimana seorang wanita melewati masa sulit ketika diterpa ujian bahtera, terutama pengkhianatan cinta pasangannya. Dengan penuh penghayatan, semua gundukan perasaan itu tumpah diutarakan Bu Cinta di depan jamaah kaum hawa. Sontak, seisi ruangan ikut menangis. Tidak ada yang bisa kita pegang kecuali Allah. Maka saya mencoba berdamai itu dengan cara saya melepaskan diri saya dari beban saya perlahan. Tak kalah heboh dari suasana kajian yang dihiasi padu padan outfit ibu-ibu muslimah kekinian. Di jagat maya, postingan Bu Cinta dengan kalimat puitis di bawah foto dan videonya juga sukses memancing komentar dari pengikutnya yang kebanyakan dari kaum hawa ini. Kita belajar bahwa memeluk luka bukanlah berarti menyerah, tetapi mengakuinya, memaknainya, mencari pertolongan, lalu menyerahkannya pada Yang Maha Menyembuhkan. Sebab sesakit apapun beban yang kita bawa, hati akan selalu menemukan tenangnya saat kembali padanya. Kalimat yang dianggap menggugah hati kaum hawa itu pun langsung mendapatkan reaksi. Sebagian netizen ramai-ramai mengajak untuk memeluk Bu Cinta. Peluk Ibu Atalia tersayang, peluk Ibu Cinta sayang, tulis beberapa netizen dengan membubuhkan emotikon cinta. Jika merujuk pada tanggal video yang diposting, yakni tanggal 26 Oktober 2025 lalu, curahan hati Bu Cinta ini berarti tumpah sekitar sepekan setelah Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan suaminya RK. Di forum kajian ini seolah Bu Cinta mendapatkan tempat untuk meluapkan seluruh kegelisahannya yang selama ini ia tahan. Apalagi sebelumnya saat sesi wawancara bersama tim kami, Bu Cinta tampak berusaha tegar dengan sesumbar berjanji akan menyelesaikan satu persatu masalah yang menerpanya. Fokus saja, kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Kita fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Ketika Bu Cinta mulai bisa menumpahkan seluruh isi hatinya, Lisa Mariana justru mulai ketar-ketir setelah tim juru bela RK yang dikomandoi Muslim Jaya Butar-Butar mulai mendesak agar pihak kepolisian segera menahan Lisa Mariana pasca ditetapkan sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya dengan kasus berbeda, yakni dugaan keterlibatan video asusila bersama teman lelaki bertatonya. Lantas benarkah desakan kuasa hukum RK karena mendapat dorongan dari Bu Cinta? Benarkah Bu Cinta belum sepenuhnya bisa lega sebelum wanita yang menggoda lelakinya masuk penjara? Yang kami laporkan kan banyak pasal ya, tapi maksimal yang kami sampaikan itu 10 tahun penjara gitu loh. Bakal ada bom waktunya di mana saya menjelaskan semuanya. Nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Di tengah desakan agar dirinya segera ditahan pihak kepolisian, Lisa Mariana justru pamer kado sebuah cinta emas yang diberikan suaminya Doris Setiawan. Jadi hari ini atau dalam rangka apa dia tiba-tiba kasih aku cincin guys. Terus gue tanya, imitasi tuh ya, kagak. Nih ada suratnya. So sweet ya dia tuh. Ini cincinnya di jari tengah. Oh iya. Lantas benarkah LM sengaja membangun gimik kemesraan dengan suaminya untuk mengusir rasa khawatirnya jelang ditahan pihak kepolisian? Atau sebaliknya, LM sama sekali tak gentar karena masih punya rahasia yang belum diungkapkannya ke publik. Secara de facto dan diurus tidak terbantahkan kebenarannya bahwa pelapor dan terlapor di sini mempunyai hubungan hukum yang melanggar perbuatan hukum. Harusnya lu inget-inget dong harus ngelakuinnya sama siapa aja gitu, antara gua atau Pak RK. Genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Mau tidak mau perempuan ini harus cepat-cepat kita sekolahkan. Karena apa? Saya khawatir nanti di kemudian hari akan banyak perempuan-perempuan seperti ini yang membuat tuduhan yang tidak mendasar. Berantakan semua rumah tangga. Tahu-tahu kita habis ketemu sama perempuan, besoknya 2 minggu kemudian nggak tahu sama siapa ngaku anak saya. Berantakan rumah tangga saya. Bahkan saya akan kecewa kalau Pak RK satu saat mencabut laporan dan memilih untuk berdamai. Karena apa? Saya menginginkan perempuan ini penjara.
Kamari Skywasing, bocah kelahiran Denpasar, Bali 28 Agustus 2023 lalu ini tingkahnya selalu jadi sorotan warganet. Meski baru berusia 2 tahun lebih, putri mendiang Dali Wasing ini selalu bisa membuat orang di sekelilingnya gemas dan tertawa berkat aksi lucu dan spontannya. Seperti ketika menghadiri sebuah acara, bocah ini tiba-tiba ingin memegang mic yang dipegang ibundanya Jennifer Copen. Di antara kerumunan orang-orang, tiba-tiba Kamari pun bicara layaknya seorang bintang tamu acara. Untuk anak seusia Kamari memang umumnya aktif, mudah meniru apa saja yang dilakukan orang, terutama orang terdekatnya. Tapi meski aktif, ibundanya rupanya sangat protektif. Ia tak akan memperbolehkan sembarang orang bisa memegang putrinya. Karena itu kekasih Justin Hubner ini kesal bukan kepalang ketika putrinya tak diasuh dengan baik oleh mantan babysitternya terdahulu yang sudah dipecatnya. Ya udahlah, aku nggak mau ngomong banyak, aku nggak mau ngebahas banyak tentang netizen yang kemarin. Nantinya aku bakal lebih hati-hati lagi gitu. Kebaikan aku ternyata disalahgunain sama orang yang aku udah anggap kayak keluarga, karena biasanya orang yang kerja sama aku kita kayak keluarga semuanya. Cuman masalah udah selesai, aku memaafkan neninya Kamari yang dulu dan ya biarlah move on. Sikap protektif Copen tentu saja pro kontra di kalangan netizen. Terlebih banyak para haters komen menilai jika selebgram ini punya cara mengasuh dengan standar ganda. Di satu sisi, Kamari tak boleh dipegang orang sembarangan. Tapi di sisi lain, anak seusia Kamari justru ditentengnya di acara yang ramai dengan kerumunan orang yang bisa saja dengan mudah membuat Kamari sesak dan rentan dicolek banyak orang. Omongnya Kamari ya. Banyak terima kasih buat semua yang udah datang. Selain itu, netizen juga menyoroti cara Copen memperlakukan Kamari dengan cara memarahi putrinya, hingga dengan mudah menyerahkan Kamari ke kekasihnya Justin Hubner, yang notabene masih sebatas pacar biasa. Tapi apapun komentar para haters, Copen tampaknya tak mau ambil pusing. Apalagi rencananya Copen dalam waktu dekat akan segera pindah ke Eropa atau tepatnya di Belanda. Lantas benarkah agar ia lebih dekat dengan kekasihnya Justin? Atau agar Kamari lebih terjaga kesehatan mentalnya dari serangan para haters? Ada rencana mau pindah ke Eropa, tapi masih baru rencana. So, ikutin aja di sosial media, nanti pasti aku bisa.